Pengadilan Negeri PN Palopo, Sulawesi Selatan akhirnya membeberkan secara rinci duduk perkara di balik eksekusi pengosongan Hotel Platinum Palopo pada Senin 8 Desember 2025. Eksekusi yang sempat memicu penolakan keras dari pemilik hotel itu menurut pengadilan dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang jelas dan bersifat eksekutorial. Panitera PN Palopo, Amir Mahmud menjelaskan eksekusi tersebut merupakan eksekusi pengosongan atas barang hasil lelang yang diajukan oleh pembeli sah sesuai dengan risalah lelang. Menurut Amir, dasar hukum eksekusi berasal dari Grosse Akta Risalah Lelang yang dimiliki pembeli, yakni Profesor Dr. Nilawati. Profesor Nilawati merupakan guru besar ilmu kesehatan masyarakat sekaligus rektor Universitas Megabuana Palopo. Dokumen ini, kata Amir, memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga bisa diajukan untuk permohonan pengosongan kepada Ketua PN Palopo. PN menegaskan perpindahan hak kepemilikan telah sah secara hukum setelah risalah lelang dan balik nama sertifikat selesai diproses. Teguran sudah dilayangkan, termohon diwajibkan untuk mengosongkan dalam 8 hari. Amir menepis klaim pemilik hotel yang menyebut tidak pernah menerima peringatan. Oh, pindah! Terus, tarik. Kami mempertahankan ini karena kami benar. Kami membayar setiap bulan. Tarik terus. Kami membayar biaya. Lelang biaya. Perbatalan lelang. Dengan 12 juta rupiah perbatalan lelang. Ya, kita jelaskan bahwa inilah kezaliman yang merupakan Paus lembar gini. Tangan lu berdarah. kami bayar pembatalan lelang. Kenapa Anda mau melakukan ini? Ya, Anda juga punya keluarga. Kalau Anda dilakukan seperti ini bagaimana? Coba. Saya bayar setiap bulan. Tapi ini yang dipergunakan dihinakan seperti ini. Padahal kami adalah di pihak yang benar. Negara ini negara apa? Silakan Pak. Dari kepolisian tolong minggir Pak. Nah, tolong minggir. Nanti dari jurusita yang membuka. Jurusita Pengadilan Negeri Palopo. Silakan buka. Ya, oke, sudah. Pihak kepolisian aja mengamankan. Jangan melihat-lihat penusukan Pak. Jangan dibiarkan ada penusukan Pak. Ini keluar dari mana? Bisa dijelaskan, Pak? Jadi begini ya Bapak Ibu, eksekusi hari ini namanya eksekusi pengosongan atas pemberian barang hasil lelang. Jadi ketentuannya apabila ada orang yang dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan, dia melampirkan satu gross akte risalah lelang yang berisi irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dia juga mempunyai sertifikat hak milik yang berdasarkan risalah lelang itu dia telah mengubah namanya menjadi ke nama pemilik pemohon. Kemudian dia juga melampirkan bukti pelunasan barang hasil lelang itu, maka boleh dia datang ke ketua pengadilan minta agar dia sebagai pembeli lelang dengan gross risalah lelang tadi itu yang dipersamakan dengan putusan yang telah BHT itu yang mempunyai nilai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan itu, bermohon kepada ketua agar barang lelang yang telah dia beli itu minta kepada ketua agar dikosongkan. Jadi tadi ini namanya eksekusi pengosongan atas pembelian barang hasil lelang. Semua barang, orang dan barang yang ada di dalam objek risalah lelang itu dikosongkan berdasarkan penetapan ketua. Itulah yang hari ini kami lakukan. Izin Pak, kalau yang
pemenang lelangnya, pembelinya? Oh, pembelinya itu atas nama Haja Profesor Dr. Nilawati ya. Kemudian termohon lelang itu atas nama Haja Nunu. Tahun berapa Pak dilelang? Saya kurang tahu ya, tapi saya lupa, nanti dicek aja. Yang penting itu sudah dimasukkan, kemudian Pak Ketua berdasarkan perintah eksekusi hari ini kami datang untuk melakukan eksekusi pengosongan atas pembelian barang hasil lelang. Kalau barang-barang ini Pak yang dikeluarkan tadi itu Ya, dikemanakan? kalau barang-barang ini kan seharusnya karena kemarin itu dari pihak pengadilan sebelum mengeksekusi sudah melakukan teguran unmanning kepada termohon itu agar dalam 8 hari dia mengeluarkan sendiri barang eksekusi itu dari objek eksekusi. Nah, setelah 8 hari itu maka kami secara hukum boleh sudah mengajukan eksekusi pengosongan. Dikemanakan tadi barangnya Pak? Ya, Barangnya dikemanakan? barangnya itu kami tampung di sana, ada gudang penampungan di Galapuang itu dekat dari sini. Jadi memang kalau statusnya itu kan harusnya memang termohon sendiri yang mengeluarkan, tapi karena termohon sendiri tidak mengeluarkan, jadi kami berikan tempat penampungan barang sementara agar nanti termohon bisa mengambil di tempat penampungan yang sudah kami siapkan itu. Jadi ini kan harusnya memang dari termohon yang mengeluarkan sendiri, tapi kami mempunyai kebijakan daripada barang-barang termohon ini terlantar di luar, rusak jadi kami berikan kepada termohon, kami berikan tempat penampungan. Ya, saya kira begitu. Untuk memastikan Pak, termohon ini mengatakan bahwa tidak pernah ada peringatan terkait pengosongan, bagaimana itu Pak? Peringatan apa ini Pak? Peringatan ada dalam bentuk surat atau apapun itu? Peringatan itu yang paling pokok dalam eksekusi itu adalah teguran atau unmanning Pak. Itu sudah kami lakukan sebelum perintah pelaksanaan eksekusi ini dilakukan. Pak, informasinya klaimnya dia bahwa mereka masih berproses hukum. Oh, itu Pak? memang di dalam perkara ini memang ada gugatan yang diajukan oleh termohon eksekusi. Jadi pada waktu dia lakukan teguran unmanning itu, termohon eksekusi mengajukan gugatan ke pengadilan dengan melibatkan pemohon eksekusi yang mengajukan ya gugatan tadi ke pengadilan Pak ya. Termohon mengajukan sebagai turut tergugat. Nah, memang itu perkara pada waktu teguran unmanning itu pemohon eksekusi ini minta kepada Pak Ketua agar nanti setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap baru dieksekusi. Tapi itu namanya kan permohonan. Permohonan Pak ya. Yang menentukan itu kan Pak Ketua. Perintah eksekusi itu ada kewenangan Pak Ketua. Jadi Pak Ketua pada waktu unmanning itu dia menyatakan bahwa okelah, nanti kami tangguhkan dahulu sampai adanya putusan tingkat pertama. Itu termuat dalam berita acara unmanning. Ada. Unmanning itu pada waktu itu dihadiri oleh termohon, dihadiri kuasanya. Kami punya berita acara, punya foto, punya tanda tangan daftar hadir bahwa dia hadir pada saat itu. Oke, sudah cukup ya? Ada 2 sertifikat yang dipingatkan sekarang. Oh, itu mungkin yang jelas yang kami itu sertifikat itu mungkin saya tidak terlalu bisa tanggapi ya, karena tapi yang menjadi pokok itu adalah risalah ledan dan sertifikat yang dia ajukan itu nanti kami lihat sertifikat yang mana. Tapi ini kami karena sudah ada perintah Pak, perintah eksekusi penetapan itu. Jadi kami sebagai panitera turun untuk melaksanakan eksekusi. Saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Nama lengkap dulu Pak. Oh iya, ini Pak. Eksekusi itu dalam perkara perdata itu dilakukan oleh panitera atau jurusita. Oke, baik. Kalau dalam perkara pidana itu dilakukan oleh jaksa. Ketentuannya begitu. Baik. Oke. Tidak mungkin juga saya boleh lihat channel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.